Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Fatma Yunika. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi 1 dan di sini aku akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Haryo sebagai tugas UAS. Dan topik yang aku bahas kali ini adalah komunikasi verbal. Dan di sini aku itu akan membahas yang pertama pengertian komunikasi verbal, lalu fungsi komunikasi verbal, ciri-ciri komunikasi verbal, lalu macam-macam komunikasi verbal dan contohnya, dan hambatan apa saja yang didapatkan dalam menggunakan komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pengertian komunikasi verbal itu sendiri, komunikasi verbal adalah proses pertukaran informasi melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Salah satu bentuk komunikasi yang paling dasar dan penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi verbal memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi, perasaan, pikiran, dan ide kepada orang lain dengan cara yang jelas dan efektif. Komunikasi verbal, pesan disampaikan melalui suara atau tulisan. Ini berbeda dengan komunikasi nonverbal ya teman-teman, yang melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat. Komunikasi verbal dapat terjadi secara langsung melalui percakapan tatap muka atau secara tidak langsungnya itu seperti telepon, radio, dan tulisan. Nah, secara keseluruhannya itu komunikasi verbal adalah komponen kunci dari interaksi manusia yang memungkinkan kita untuk berbagi pengetahuan, membangun hubungan, dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan terus mengembangkan keterampilan komunikasi verbal kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk terhubung dengan dunia sekitar kita. Nah, yang berikutnya kita akan membahas apa saja fungsi komunikasi verbal. Dan yang pertama, komunikasi verbal itu informasi. Jadi informasi ini menyangkut komunikasi verbal digunakan untuk mentransfer informasi baik fakta maupun opini antara individu atau kelompok. Dan yang kedua ada pengaruh. Melalui komunikasi verbal, seseorang dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku orang lain dengan menggunakan kata-kata untuk meyakinkan, memotivasi, dan menginspirasi. Lalu yang ketiga ada ekspresi emosi. Komunikasi verbal memungkinkan ekspresi emosi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan cinta melalui penggunaan kata-kata dan suara intonasi yang tepat. Lalu kemudian ada fungsi pemecahan masalah. Jadi fungsi pemecahan masalah dalam situasi yang memerlukan pemecahan masalah, komunikasi verbal ini memungkinkan individu atau kelompok untuk berdiskusi dan menghasilkan ide untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang berikutnya ada pertukaran ide dan pendapat. Komunikasi verbal memfasilitasi pertukaran ide dan pendapat dan pengalaman antara individu atau kelompok untuk memperluas wawasan dan memperkuat hubungan interpersonal. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pembelajaran. Komunikasi verbal merupakan alat utama dalam proses pendidikan dan pembelajaran, memungkinkan guru atau dosen untuk menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa atau siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan interaksi kelas. Dan kemudian yang berikutnya itu ciri-ciri komunikasi verbal yang bisa diidentifikasikan itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, penyampaian informasi dengan kata-kata, penyampaian pesan atau informasi dengan kata-kata. Yang kedua itu kehadiran bahasa, yang ketiga konteks dan situasi, lalu ada interaksi antar individu, dan yang terakhir penerimaan dan pemahaman. Dan berikutnya macam-macam komunikasi verbal dan contohnya. Teman-teman bisa sambil lihat di layar ya, karena berhubung waktunya mau habis, jadi kita bahas poin-poinnya aja. Yang pertama itu komunikasi verbal lisan, dan yang kedua komunikasi verbal tertulis. Lalu kemudian ada hambatan dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal itu ada faktor internal dan eksternal. Dan faktor internalnya itu meliputi ketidakjelasan pesan,
lalu kemampuan berbicara, dan lalu ketakutan berbicara, dan gangguan pendengaran. Dan kemudian faktor eksternalnya itu meliputi kebisingan, gangguan sinyal, terus perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya. Cukup sekian pembahasan topik komunikasi verbal dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada salah kata dan salah menyampaikan informasi. Terima kasih.